Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita ketemu lagi. Oke, pada hari ini saya akan sharing sedikit kepada teman-teman. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk yang memulai hidroponik. Jadi teman-teman udah nonton belum video saya yang ini? Nah, di situ saya ada menjelaskan sedikit tentang dissolve oksigen atau oksigen yang terlarut. Kali ini saya akan membahas dissolve oksigen lebih detail, tapi ya mungkin yang gampang aja, yang sederhana, yang mampu saya menjelaskan agar bisa dimengerti. Oke, jadi dissolve oksigen atau oksigen terlarut itu merupakan salah satu parameter penting untuk menganalisis kualitas air. Nilai dissolve oksigen yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang ada di dalam badan air. Semakin besar nilai ppm dari dissolve oksigen pada air, maka itu mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Dan itu berbanding terbalik kalau nilai DO-nya berada di rentang yang rendah. Nah, oksigen terlarut tersebut itu sangat dibutuhkan pada tanaman hidup untuk proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan dari sayuran kita. Nah, tanaman dengan sistem perakaran air atau yang digunakan pada sistem hidroponik, yang mana akarnya bersentuhan langsung dengan air, itu memerlukan DO untuk dissolve oksigen tertentu untuk dapat tumbuh dengan sehat, dengan baik. Nah, berapa DO minimalnya? Dari beberapa literasi yang saya ketahui, DO minimal untuk tumbuh dengan baik itu berada di sekitar 4 ppm atau 4 part per million untuk dapat hidup dengan layak. Namun sangat baik bila berada di rentan 8 ppm. Nah, tentunya untuk mendapatkan ppm tersebut perlu suhu yang stabil. Nah, lalu yang pertanyaannya adalah, apakah betul dengan DO yang sekian akan membuat tanaman menjadi berkembang dengan baik? Nah, untuk sebab itu kita akan mereview beberapa jurnal yang saya temukan yang mungkin bisa menjadi sedikit referensi mengapa DO sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Nah, teman-teman jangan skip videonya. Saya akan membahas sedikit beberapa jurnal ya, yang sederhana aja, yang mudah dimengerti betapa pentingnya kadar DO atau dissolve oksigen atau oksigen terlarut di dalam air. Simak videonya. Oke guys, tadi saya sudah membahas sedikit tentang dissolve oksigen atau oksigen terlarut. Nah, sekarang mari kita lihat apakah betul dissolve oksigen itu benar-benar mempengaruhi pertumbuhan dari sayur. Nah, kita akan mengulas satu atau dua jurnal yang membahas tentang dissolve oksigen atau oksigen terlarut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari judulnya, yaitu pengaruh lama aerasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pada sistem DFT, Deep Flow Technique. Oke, jadi baru tahun 2014 penelitiannya di Universitas Lampung. Oke, kita mulai dari abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah lama aerasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi, kecukupan laju sirkulasi larutan nutrisi dan tingkat konsumsi larutan nutrisi dan konsumsi listrik.
penelitian ini dilakukan bulan September sampai Oktober 2013 di Universitas Lampung dan Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Lahan jurusan Teknik Pertanian. Nah, perlakuan ini terdiri dari, ini kita plot biar lebih jelas. N2 M0. Jadi nyala 24 jam, mati 0. Ini sebagai titik kontrol dan nyala selama 15 menit, lalu mati lagi selama 30 menit. Lalu N15 M60 berarti pompa aerasinya akan menyala selama 15 menit dan mati selama 60 menit. Begitupun N15 dan M90. Oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pompa listrik larutan nutrisi dengan laju air 0,27 cm per detik sudah cukup karena ECDO pH di sepanjang talang cukup seragam. Oke, kita akan lihat saja ke hasil dari penelitiannya. Nah, hasil pengamatan rata-rata oksigen terlarut pada masing talang dan antar ruas talang disediakan dalam grafik sebagai berikut. Oke, kita lihat aja langsung grafiknya, saya jelasin dari sini. Kita bisa nilai nyala selama 24 jam dan mati 0 itu menghasilkan DO di antara 6,8 dengan 5,6. Cukup tinggi karena hampir menyentuh 6,8. Yang mana kita ketahui batas yang baik untuk tanaman adalah berada 4 ppm. Ini hampir menyentuh 6,8 ppm. Oke, kita lihat di sini yang paling tinggi cuma ini dua, N15 dan N24 M0 dengan N15 M30. Ini agak turun dikit kayaknya ya. Dan ini lebih turun lagi, N15 M90 berarti nyala 15 menit terus mati lagi selama 90 menit. Oke. Kalau ini saya tidak begitu membahas lebih detail karena fototranspirasi tanaman, karena ini sebenarnya banyak variabel yang bisa saja jadi variabel pacu. Nah, kita nilai dari sini. Kondisi tanaman sawi antar perlakuan. Nah, teman-teman di sini bisa lihat. Ini adalah kontrol, berarti nyala selama 24 jam dan tidak pernah mati. M0, mati 0. Tinggi tanamannya itu 33,4 cm. Jumlah daunnya ada 10. Berat, ini mungkin berat jenis kali ya, karena nggak mungkin juga sih sayur beratnya 64 gram. Oke. Akarnya 33,3 cm. Nah, kita bisa lihat N24 dengan N15 M30 itu menduduki yang paling tinggi dari segi jumlah helai daun. Kan? Oke. Untuk biaya listrik saya rasa kita nggak usah bahas lebih detail. Nah, kesimpulan yang didapat adalah lama aerasi mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Nah, berdasarkan nilai DOEC dan pH, laju aliran nutrisi 0,2 cm per detik itu sudah cukup untuk membuat latar nutrisi relatif homogen. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa pengaruh aerasi itu cukup mempengaruhi dari kualitas tanaman. Kita bisa ini yang paling gampang untuk kita paham. Nah, ini, ya kan?
Jadi pemberian selama 15 menit dan M30 itu tertinggi untuk menghasilkan sayur yang terbaik. Maka kita lanjut ke jurnal yang satu lagi. Nah, pengayaan oksigen di zona prakar untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil selada secara hidroponik. Oke, abstraknya, penelitian bertujuan untuk menentukan kadar oksigen yang optimal untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan hasil tanaman selada, dan mengatur pengaruh pengkayaan oksigen di zona perakaran terhadap serapan NPK, kalsium, magnesium, dan Fe oleh tanaman selada yang ditanam secara hidroponik. Percobaan disusun dengan rancangan acak kelompok lengkap faktor tunggal dengan 3 blok sebagai ulangan. Oke, jadi perlakuan ini diuji adalah pemberian aerasi tekanan udara tertentu pada media tumbuh yaitu 0,012 megapascal, 0,006, 0,003, dan 0 megapascal. Pemberian tekanan udara dilakukan dengan menggunakan aerator. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa variabel lingkungan, pertumbuhan, hasil, dan kualitas hasil tanaman selada. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis varian ANOVA pada taraf 5%. Oke, kita lihat aja. Jadi tadi ada penelitian ini kelihatannya ada yang menggunakan 3 tekanan, ya kan? Ada 4 tekanan, ada 0 megapascal atau mungkin bisa dibilang tanpa aerator, ada 0,003, 0,006, dan 0,012. Kadar oksigen terlarut ini kita bisa nilai paling tinggi terjadi pada 0,012 megapascal. Ya kan? Minggu 1 hingga minggu 4 0,02 0,012 megapascal itu selalu menempati paling tinggi. Begitupun dari segi EC. Dia cenderung stabil. Nah, kita lihat lagi dari segi pH. Nah, oke guys, jadi ini teman-teman bisa lihat ini yang pH. Ini yang tanpa diberikan tekanan, ya kan? Minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4 dia selalu drop, ya kan? Tanpa pemberian aerator, pH drop hingga ke paling rendah nyaris 5,6, padahal awalnya berada di rentan. Di minggu 1 dia berada di rentan mungkin 6,3 sampai paling rendah 6,0. Tapi di minggu 4 terjadi drop hingga capai 5,6 lewat dikit, mungkin 5,7 ya. Kita lihat yang diberikan tekanan 0,06. 0,06 pada minggu 1 itu cenderung stabil. Minggu 2 pun masih ya beda-beda tipis. Masih berada di rentan 6,6 dengan 6,4 dan sedikit fluktuasi ke 6,8. Nah, jadi kita bisa nilai di sini untuk yang 0,06 itu cenderung naik turun juga. Dia turun di minggu 2, minggu 3, lalu naik lagi di minggu 4. Nah, kita lihat yang paling tinggi tekanannya 0,012 megapascal itu cenderung turun di minggu 2, lalu dia stabil di minggu 3 dan minggu 4. Dia naik. Sebenarnya pH-nya ini masih cukup tinggi ya, karena ya beberapa tanaman sih memang ada yang menggunakan 5,5 sampai 6,5, bahkan yang tolerir sampai 7,0. Tapi kalau kita lihat ini tidak ada yang sampai 7,0. Suhu, aliran, nutrisi. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya, sorry. Yang biru itu adalah pagi, yang merah adalah siang, dan hijau adalah sore. Kita lihat dari yang paling rendah aja.
Di siang hari pada minggu 1 yang 0 megapascal itu berada di rentan 30, yang mungkin ini sekitar 32 atau 31 paling tingginya. Dan di minggu 4 dia juga masih cukup lebih tinggi ya, sepertinya lebih tinggi daripada minggu 0, ya kan? Dan ini minggu 4 dengan 0 megapascal, dan ini yang minggu 1 dengan 0 megapascal. Lalu kita lihat yang paling tinggi tekanan megapascal, yaitu 0,012 pada minggu 1. Pada minggu 1, tekanan atau suhu udara berada di dia nyaris 30. Karena dia paling rendah nih kelihatannya. Dari siang, yang merah, yang siangnya, ini semua di atas 31. Di atas 30. Nah, ini pas di garis 30. Begitupun di minggu 4 juga sama. Masih tetap paling rendah di antara teman-teman yang lain. Ya kan? Kalian bisa lihat. Kita coba zoom. Nah, masih tetap paling rendah di antara teman-temannya. 0,012 paling rendah. Nah, oke guys, jadi kita lanjut. Jadi pada selanjutnya dari penelitian ini, dia akan mengukur luas akar tanaman dan panjang permukaan tanaman. Jadi ada 3 hari, yaitu 14 hari setelah pindah tanam, 21 hari setelah pindah tanam, 28 hari setelah pindah tanam, pada berbagai perlakuan pengayaan oksigen. Nah, kita lihat panjang akar dalam satuan sentimeter. Kontrol. Ini yang kontrol adalah tidak menggunakan aerasi, ya kan? Teman-teman bisa lihat 14 hari dia cuma 9,3 cm, 21 hari dia 13,96 cm, 28 hari cuma 25,8 cm panjangnya. Begitupun dengan luasnya, selama 14 hari cuma 2 cm persegi dan 8,9 cm persegi dan 15 cm persegi. Nah, kita lihat pada yang paling tinggi pemberian aerasinya. Oke, 14 hari didapatkan 20 cm. Beda jauh bro, hampir 2 kali lipatnya. 13 hari, kalau 13 kali 2 dapatnya 26. Nah, ini 36, berarti 2 kali setengahnya, hampir 2 kali setengahnya. Lalu selanjutnya yang 28 hari, panjang yang kontrol cuma 25 cm. Nah, sedangkan yang diberikan 0,12 0,012 megapascal dapatnya 47,8 cm. Begitupun pada luas permukaan akar, berbanding lurus dengan peningkatan tekanan aerasi. Yang 14 hari dengan aerasi 0,012 dapatkan 4,4 cm. Selanjutnya 28,5 cm dan 40,01 cm persegi. Berbeda jauh, sangat berbeda jauh. Oke, keterangannya ada beda nyata menurut uji LSD pada tingkat kepercayaan 95%. Oke, jadi dari data ini teman-teman bisa dinilai bahwa betapa pentingnya kadar oksigen di dalam tanaman. Oke, serapan air juga demikian, yang 0,012 megapascal itu paling tinggi menyerap air, ya kan? Serapan unsur NPK, CAMG, dan Fe pada umur 28 hari setelah pindah tanam dengan berbagai perlakuan pengayaan oksigen. Oke, jadi pada intinya di sini teman-teman bisa lihat, yang ini adalah 0 tanpa aerasi. Angka-angkanya rendah, 2, 0, 1, dan 0,01 megapascal angkanya dengan hari yang sama itu sangat berbeda jauh. Artinya tanaman mampu menyerap nutrisi dengan baik, sangat baik. Oke. Nah, jadi pertumbuhan tanaman, jadi kesimpulannya, pertumbuhan dan hasil tanaman selada keriting terus mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan tekanan aerasi dan konsentrasi oksigen terlarut dalam media tumbuh hidroponik hingga 12,2
mg per liter, sehingga mempersingkat waktu panen selada yang tadinya dipanen 28 hari bisa menjadi 14 hari. Kemampuan tanaman selada keriting untuk mengakumulasi NPK, Ca, Mg, dan Fe dalam jaringannya terus mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya tekanan aerasi maupun konsentrasi oksigen terlarut di dalam air media tumbuh hidroponik. Hingga tekanan aerasi 0,12 dan konsentrasi oksigen terlarut mencapai 12,23 mg. Oke, jadi sederhananya adalah kayak gini bro. Teman-teman, kalau ya minum air es itu tentu lebih segar dibandingkan yang air biasa, ya kan? Atau habis mandi juga lebih enak, lebih segar kalau kita pakai air dingin dibandingkan yang air hangat, ya kan? Oke, itu dari segi jurnal. Ini adalah salah satu tabel yang bisa kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat suhu air itu sangat berbanding dengan oksigen terlarut. Oke, jadi pada suhu air 35 derajat, ini mungkin tanpa aerasi, didapatkan 6,9 ppm, ya kan? Dan semakin rendah suhu air, maka semakin tinggi kadar oksigennya. Tanaman memerlukan minimal 4 ppm. Nah, kita nilai suhu ideal dari beberapa sumber itu mengatakan suhu ideal tanaman hidroponik tumbuh berada di angka 25 derajat Celcius airnya, ya. Jadi kalau air 25 derajat Celcius itu angka yang paling maksimal untuk sayuran kita dapat tumbuh. Nah, di sini bisa nilai 25 derajat Celcius itu didapatkan kadar oksigennya 8,2 mg per liter atau 8,2 ppm. Cukup tinggi. Bagaimana kalau teman-teman bisa meningkatkan hingga menurunkan hingga 20 derajat? Tapi kalau untuk angka 5 dan 10 itu saya nggak menyarankan, karena ada beberapa jurnal juga yang mengatakan kalau suhu terlalu rendah itu nggak ada efek aktivitas listrik di dalam air. Jadi yang paling ideal sih memang berada di suhu ini, 15 sampai 25. Kalau dataran rendah, ya mungkin masih bisa survive di angka 30, masih bisa mengejar angka 30. Ya mungkin dengan penambahan air yang cukup banyak. Seperti yang video saya tentang volume air pada NFT dan DFT itu sangat mempengaruhi. Teman-teman bisa lihat video saya. Oke, jadi itulah pengaruh dissolve oksigen pada tanaman. Jadi kesimpulannya guys, semakin tinggi kadar oksigen di dalam nutrisi teman-teman akan membantu semakin baiknya penyerapan unsur hara pada sayuran kita. Sederhananya, kalau yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mandi pakai air dingin pasti lebih segar dibandingkan yang menggunakan air yang hangat atau yang air suhu biasa-biasa saja. Anda sedang letih, capek, terus minum air es, itu biasanya akan mudah recovery. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya tingkatkan kualitas DO air, dissolve oksigen air, dan penambahan pompa ventilator. Ya walaupun memang alat DO meter itu masih cukup mahal di pasar. Ya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Nah, itu tadi beberapa penjelasan saya tentang kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Jadi sudah tahu kan betapa pentingnya kadar oksigen yang terlarut di dalam air dalam proses pertumbuhan metabolisme tanaman. Oke. Salah satu mengupayakan peningkatan DO pada air yaitu dengan menggunakan pompa yang berefek Venturi. Jadi efek Venturi, pompanya itu akan menyemburkan air beserta molekul-molekul udara. Molekul udara tersebut itulah yang diharapkan akan mampu menginjeksi kadar oksigen pada air. Nah, untuk sebab itu saya ada video sedikit bagaimana kita merangkai pompa Venturi yang sederhana, yang cukup mudah untuk teman-teman lakukan
dan bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan kualitas sayur. Oke. Sebelum itu saya ingin memberitahu, mungkin tidak semua orang mempunyai DO meter atau alat pengukur dissolved oksigen. Tapi salah satu tanda bahwa oksigen kita cukup atau tercukupi oleh kebutuhan tanaman, yaitu teman-teman bisa melihat dari akar tanaman. Kalau dia akarnya putih, bersih, nah itu adalah salah satu indikasi bahwa kadar oksigen pada instalasi teman-teman itu bagus atau berada pada rentan angka yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, cukup sekian. Silakan teman-teman simak videonya. Saya membuat video cara membuat Venturi dari pompa celup. Oke, terima kasih.